Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Enrico, Asyifa Nur Mutia, dan Nur Laila Zulfa akan membahas tentang Muhammadiyah dan tantangan Husnul Fikr. Husnul Fikri, mitos atau realitas. Di kalangan Islam sendiri terdapat perbedaan dalam menyikapi istilah Husnul Fikri. Sebagian mengatakan bahwa Husnul Fikri adalah mitos belaka, karena perbedaan pemikiran adalah sesuatu yang lumrah terjadi yang tidak perlu dipersoalkan, sehingga terjadinya saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lain merupakan hal yang biasa, karena semua pemikiran manusia memiliki kesamaan dan kesetaraan. Istilah Husnul Fikri hanya muncul dari orang-orang yang ketakutan menghadapi realitas plural pemikiran manusia, dan hal itu hanya muncul dari orang-orang yang berpikiran sempit dalam menghadapi hidup ini. Sementara, di pihak lain, menyikapi istilah Husnul Fikri adalah benar adanya. Hal itu disebabkan oleh sebuah pandangan bahwa pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari pandangan hidupnya. Pandangan hidup adalah refleksi kehidupan manusia yang bersumber dari kultur, agama, kepercayaan, filsafat, ras, dan sebagainya. Apa itu Ghazwul Fikri? Ghazwul Fikri berasal dari kata al-ghazw dan al-fikri yang secara harfiah dapat diartikan perang pemikiran. Adapun yang dimaksud ialah upaya-upaya gencar pihak musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meracuni pikiran umat Islam agar umat Islam jauh dari Islam, lalu akhirnya membenci Islam, dan pada tingkat akhir Islam diharapkan habis sampai ke akar-akarnya. Muhammadiyah dan tantangan Ghazwul Fikri. Pandangan Muhammadiyah tentang Ghazwul Fikri ialah bakal terjadi di lingkungan sosial. Penyebabnya ialah realitas pemikiran plural manusia dan pandangan hidup manusia. Karena manusia sudah terkotak-kotak oleh bangsa-bangsa dan peradaban yang melahirkan perbedaan kebudayaan. Konsistensi Muhammadiyah ialah dalam aspek agama dan ideologi, pemurnian agama dan pemahaman modernisasi dalam bidang manajemen dengan orisinalitas Islam, aspek sosial dan politik, tidak terjerumus pada arus politik kekuasaan, serta aspek sosial budaya kebudayaan adalah pemikiran, karya, dan penghayatan hidup yang merupakan refleksi umat Islam atas ajaran agamanya. Hal ini merupakan kenyataan yang harus diterima, tetapi tidak berimplikasi terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme. Strategi Muhammadiyah dalam menghadapi Ghazwul Fikri adalah istiqomah dalam hitah. Islam liberal dan Islam pluralisme. Islam liberal adalah tunduk patuh tapi bebas. Sesungguhnya istilah Islam liberal adalah istilah yang kontradiktif. Islam pluralisme adalah sebuah paham yang mendoktrin bahwa kebenaran itu bersifat banyak atau tidak tunggal. Ada pluralisme dalam agama, hukum, moral, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam kajian ini akan kita ambil definisi. Apa itu Islam liberal? Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut. 1. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. 2. Mengutamakan semangat religio etik bukan makna literal teks. 3. Mempercayai kebenaran yang relatif terbuka dan plural. 4. Memihak pada yang minoritas dan tertindas. 5. Meyakini kebebasan beragama. 6. Memisahkan otoritas dunia dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Apa misi JIL? Pertama, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami anut, serta menyebarkannya kepada seluas mungkin kalaknya. Kedua, mengusahakan terbentuknya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. Kami yakin terbukanya ruang dialog akan memegarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat. Ketiga, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi. Dua persiapan utama yang harus dilakukan mahasiswa untuk terjun ke dalam kancah Ghazwul Fikri. Pertama, mengkaji ajaran Islam atau Mahafim al-Islam secara benar sehingga diperoleh pemahaman komprehensif tentang Islam sendiri.
Kedua, mengkaji ide-ide kufur atau memahami al-kufur yang akan menjadi sasaran serangan kita dalam Ghazwul Fikri, khususnya sosialisme dan demokrasisme, sekularisme, beserta segala ide dan paham dan menjadi derivat dari keduanya. Misalnya demokrasi, pluralisme, nasionalisme, dialog antar agama, globalisasi, privatisasi, feminisme, relativisme, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.